Ya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami pilih belajar kitab Wahyu lagi. Pada malam hari ini kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kami yang mulai merasa capek setelah seharian beraktivitas, tambahkan kekuatan, tambahkan hikmat, kemampuan untuk berkonsentrasi, dan bukalah hati kami Tuhan, supaya kami bukan saja bisa mengerti akan firman-Mu dengan pemikiran kami bukan saja menambah knowledge, tetapi juga kami mengalami pembaharuan. Iman kami makin dikuatkan, kerohanian kami makin didewasakan, hidup kami boleh makin mengalami perubahan. Tolong untuk teman-teman yang belum join, Tuhan ingatkan mereka, dan tolong untuk Zoom yang dipergunakan supaya tidak ada masalah teknis. Terima kasih, mohon pertolongan-Mu khususnya bagi hamba-Mu ini yang tidak layak. Tuhan berkenan memakai dia untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu dari kitab yang secara manusiawi sulit untuk dimengerti, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kami mempelajari lebih dalam lagi, lebih teliti lagi, kami paling tidak bisa mendekati pengertian yang benar. Mohon berkat-Mu atas Bible study kami, dari awal sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan semua ini. Amin. Amin. Iya, selamat malam Pak Teddy, Bu Eni, Melia, Rosa, mungkin sama Meros ya. Iya, Don and Rosemary too. Okay. Yeah, so we have learned from Revelation 11, verse 1 and 2. So today we will continue with verse 3, especially about two witnesses. Ya, jadi kita minggu lalu sudah sampai ayat kedua. Hari ini kita akan melanjutkan dengan ayat ketiga, khususnya tentang dua saksi. Ya. Nah, siapa sebetulnya dua saksi ini? Coba kita baca lagi, karena mungkin sudah seminggu saudara lupa. Revelation 11:3, and I will give power to my two witnesses, and they will prophesy for 1260 days, clothed in sackcloth. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Nah, di sini digambarkan oleh artis bagaimana dua witness ini diberikan power, saudara, untuk bisa menyemburkan api dari mulut mereka. Ya, seperti naga, begitu ya. Nah, ini tentu gambaran dari artis. Bisa saja yang dimaksudkan di sini itu secara spiritual, di mana seperti waktu Tuhan memberi misi perintah pada Yeremia untuk berkhotbah, maka Tuhan itu juga bilang bahwa firman-Nya itu seperti api begitu yang keluar dari mulut Yeremia. Nah, di sini kita tidak tahu pasti apakah ini betul-betul kemampuan yang Tuhan berikan. Agaknya memang demikian ya, karena dikaitkan dengan musuh-musuh yang tidak mencelakakan. Jadi kemampuan ini semacam proteksi. So we don't know exactly whether this is symbolic or real, but it seems like from the context, these two witnesses will be given the power to produce fire to protect themselves from the enemy's attack. Yeah. So let's see deeper from Revelation 11 verses 3 to 6. Nah, saudara, seperti yang disebutkan di sini, di kalangan orang Yahudi itu memang mereka sudah familiar dengan nubuatan
tentang adanya nabi yang akan diutus menjelang kedatangan Mesias atau bahkan menjelang masa akhir. Ya, di dalam kitab Maleaki misalnya, Tuhan berfirman bahwa Dia akan mengirim utusan untuk mempersiapkan jalan. So, in Malakai 3:1 ya, aku akan mengirim utusan untuk mempersiapkan jalan bagiku. Nah, ini sebetulnya dipercayai sudah digenapi nubuatan ini, yaitu ketika Tuhan Yesus datang. Siapa yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus? Masih ingat? Do you still remember the one that God sent to prepare the way for Jesus? John Baptist. John the Baptist, ya, betul. Ya, hanya di sini, saudara, mereka juga karena orang-orang Yahudi ini kan tidak percaya kalau Yesus itu Mesias, begitu. Maka mereka juga tidak melihat John the Baptist itu messenger yang Allah kirim. So, because they did not believe that Jesus was the Messiah, so they didn't believe either that John the Baptist is the messenger. So for them, messenger itu siapa? Elijah. Ya. Jadi bagi orang Yahudi, Maleaki 3 ini yang dimaksudkan utusan untuk mempersiapkan jalan ini Nabi Elia, saudara. Jelas ya di sini? Oke. Nah, memang kita lihat lagi di Maleaki pasal ke-4 ayat ke-5, ya, saya bacakan aja, yang bahasa Inggris ada di situ, versi bahasa Indonesianya. So you can read the English translation on the screen, and I will read the Indonesian translation. Malakai 4:5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, mereka bilang, oh ini jelas Elia. Jadi mereka ya tidak percaya bahwa John the Baptist itu yang dimaksudkan sebagai nabi atau utusan yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. So because here it is clear that the Bible mentioned about Elijah, the Jews didn't believe that John the Baptist was the one that was prophesied by Malachi. Oke. Tapi kesamaannya di sini, saudara, antara kepercayaan Yahudi dan Christianity, sama-sama kita melihat tadi bahwa memang ada utusan yang diutus oleh Tuhan menjelang hari akhir. So there is agreement that before the end of time, God will send messenger. Nah, di sini disebutkan ada 2 messenger yang dipilih, yang diutus oleh Tuhan untuk bernubuat. Nah, disebutkan they will prophesy for 1260 days atau selama 3,5 tahun. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari kaitan ini ya, tentang 3,5 tahun, bagaimana di kitab Daniel itu sudah dinubuatkan juga tentang 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudara, apa yang akan disampaikan, berita, khotbah, message yang disampaikan oleh 2 utusan itu gloomy, suram, bahkan saudara sangat keras. Dan nanti saudara melihat betapa banyak orang sakit hati, saudara, dengan profesi khotbah-khotbah yang disampaikan oleh 2 orang ini, saudara. Nah, disebutkan mereka memakai cloth in sackcloth. Terjemahan bahasa Indonesia langsung menafsirkan ini sebagai pakaian berkabung. Dan memang saya cek
Banyak penafsir juga yang mengkaitkan disebutkannya pakaian mereka ini pakaian seperti kayak karung begini, ini memang simbol perkabungan. Khususnya saudara, pakaian ini di PL itu dipakai oleh para nabi ketika mereka menunjukkan rasa duka cita, kesedihan yang dalam karena dosa-dosa yang diperbuat oleh umat Israel. Jadi mereka begitu sedihnya melihat dosa-dosa yang sudah diperbuat sehingga mereka itu mengenakan pakaian berkabung, saudara. Seakan-akan ya menghadiri satu pemakaman kematian. So sackcloth here symbolize grief. Ya, in the Old Testament, many prophets wear sackcloth because they were so sad seeing the sin of his people, of their people. And they have to prophesy God's punishment, God's judgment. These two witnesses carry similar message. Therefore, they are clothed in sackcloth. Jadi dua messenger ini, saudara, bukan membawa berita-berita yang bikin kita ketawa gitu ya, khotbah-khotbah yang lucu, yang menyenangkan, tetapi yang keras. Karena apa? Karena memberitakan tentang penghukuman. Message of condemnation. Sehingga saudara, disebutkan nanti di ayat ke-10 saat mereka ini terbunuh, wah orang itu bukannya my deepest condolence, ya, berduka cita, enggak, mereka malah berpesta pora, ya, nanti kita akan ke sana, oke? Nah, sekarang kita lihat siapa ini yang dimaksud dengan dua witnesses. Minggu lalu sudah ada yang menebak-nebak ya tentang who they are. Oke? Memang ini berbagai pendapat sudah dikemukakan tentang two witnesses. Beberapa sarjana memandang ini sebetulnya bukan manusia. Dua orang ini itu melambangkan the law and the prophets. Jadi firman Tuhan, bukan real orang yang akan diutus. Ada juga yang menginterpretasikan dua orang itu sebagai the law itu yang di PL, and the gospel, perjanjian baru, atau secara global lagi, the Old Testament and the New Testament. Jadi ini ada yang sarjana yang mengartikan bahwa dua witness ini itu firman Tuhan, ya. Tapi saudara, kalau kita baca misalnya Efesus 6 ayat 17, biasanya firman Tuhan itu disimbolkan oleh apa, saudara? In general, when the Bible talks about the word of God, what symbol that God uses or the authors used? Sword, right? Pedang. Contohnya ini, saudara, Efesus 6:17, dan kenakanlah helm keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi biasanya memang disimbolkan dengan pedang, bukan orang, saudara, bukan witness. Satu lagi, Ibrani 4 ayat 12. Nah, coba tolong Pak Teddy baca Ibrani 4:12. Di sini kita juga melihat bahwa firman Tuhan itu dilambangkan dengan apa? Pedang, ya, symbolize by sword again. Hebrew 4:12. Ibrani 4:12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum,
Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Iya, terima kasih ya. Jadi saudara lihat lagi, kalau firman Allah biasanya disimbolkan dengan pedang, bukan dengan witness seperti tadi. Jadi saya pribadi kurang setuju kalau two witnesses tadi dikaitkan dengan firman Tuhan, karena memang bukan. Lalu ada juga penafsir lain yang menafsirkan two witness itu sebagai gereja, saudara. Nah, ya, memang gereja atau orang Kristen itu kan dipanggil untuk menjadi saksi. Contohnya Acts 1:8. Bagaimana Tuhan Yesus berpesan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi, dua saksi tadi sebetulnya gereja. Nah, ini ada yang menafsirkan itu, saudara. So, some scholars interpret two witnesses as church. It's true that church is called, believers are called to be Jesus' witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. But I don't think this is true. Ya. Jadi kelihatannya bukan itu juga, saudara. Kenapa? Ya memang kalau kita menerima ini, itu ada dukungannya. Seperti Deuteronomi 19 ayat 15, memang kalau mau menjadi saksi yang kuat, itu harus terdiri dari dua orang. Satu orang saja tidak cukup. Makanya di sini disebut dua saksi. Mungkin coba dibaca ya, Deuteronomy 19:15. Melia bisa tolong baca Deuteronomy 19:15. Ulangan 19 ayat 15. Oke, Ulangan 19 ayat 15 bunyinya, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ya, terima kasih. One witness is not enough to convict a man accused of any crime or offense he may have committed. A matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Nah, ini yang mengkaitkan dengan gereja, pakai ayat ini juga untuk mendukung, ya itu memang dua kan? Makanya disebutkan dua, walaupun sebetulnya yang dimaksud di sini itu ya gereja, begitu. Jelas ya, ini pendapat kalau dua witness itu gereja. Tadi Deuteronomi 19 mendukung. Tapi saudara, kalau kita baca secara teliti tentang dua saksi itu, maka kita dapati bahwa dua saksi itu sebetulnya menunjuk kepada siapa? Orang, saudara. Ya, bukan simbol. Bukan juga malaikat. Tetapi memang manusia, begitu. Ya. Jadi ini yang saya lihat, memang penafsiran tadi dua witnesses itu the word of God, ya bagus, tidak salah dalam arti ya memang firman Tuhan itu kan menjadi saksi kebenaran. Gereja orang Kristen juga menjadi saksi kebenaran, saksi Kristus. Tetapi yang dimaksud dengan two witnesses di sini itu lebih menunjuk kepada two definite persons. Sekarang kita lihat lebih lanjut ya. Di ayat keempat disebutkan,
kita kembali ke Revelation 11 tadi, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ya, so they are the two olive trees and the two lampstands, and they stand before the Lord of the earth. Nah, yang menarik, saudara, di kitab Sakaria pasal keempat itu disebutkan juga tentang dua pohon ara ini, ya, zaitun maksudnya. Coba kita baca ya, khususnya ayat ke-14. Sakaria 4. Supaya mungkin saudara tahu konteksnya, saya baca beberapa ayat sebelumnya dah ya. Mulai verse 11, Sakaria 4:11. Then I asked, di sini Sakaria, I asked the angel, what are these two olive trees on the right and the left of the lampstand? Again, I asked him, what are these two olive branches beside the two gold pipes that pour out golden oil? He, the angel, replied, do you not know what these are? No, my Lord, I said. So he said, these are the two who are anointed to serve the Lord of all the earth. Ayat 14, saya langsung aja baca. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi Sakaria juga mendapat penglihatan tentang dua pohon olive, pohon zaitun, lalu tanya, sampai 3 kali, saudara, baru dijawab. Olive itu melambangkan dua orang yang diurapi. Jadi memang di sini, saudara, kalau kita perhatikan, memang dua witness itu menunjuk manusia, sekali lagi, bukan simbol. Nah, ini ada yang mencoba menggambarkan Sakaria chapter 4, two olive trees and lampstand. Ya, di sini ada satu lampstand, tapi ada 7 ini cabangnya. Ya. Nah, ini ada juga yang menggambarkan seperti ini, di mana satu lampstand tadi kan ada 7 lamps. Ini artinya kalau nanti kita kembali ke Revelation ya, itu menunjuk kepada mata Tuhan, saudara, yang mengawasi. Ya. Jadi, oke, sampai di sini jelas. Saya pribadi lebih setuju memandang dua witness ini manusia atau orang yang diurapi oleh Tuhan yang mendapat tugas khusus. Is there any question before I continue with who they are? So far, we know that these two witnesses are humans, not the word of God or church. Ya, oke. Nah, kalau itu disebut sebagai dua orang, siapa begitu kan ya? Siapa kedua orang itu? So, who are they then? Ada yang menyatakan itu Henokh dengan Elia. Ya. Nah, Henokh dan Nabi Elia. Nah, kenapa? Karena memang keduanya ini ada persamaan, saudara. Dua-duanya tidak mengalami apa? Kematian. Ya, dua-duanya tidak mengalami kematian. Padahal kalau Hebrew 9:27, coba tolong Rosa baca ya, Hebrews 9:27, Ibrani 9 ayat 27. Hebrew 9:27, am I correct? Ya.
I'm trying to find that 27 though. Here we go. Just as it's destined that each person dies only once, and after that comes judgment. Thank you. Saya bacakan Indonesia, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya berapa kali? 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Nah, mereka yang percaya ini Henok dan Elia, mereka bilang, mereka ini tidak mengalami kematian. Sama-sama. Tapi nanti, kalau kita baca ayat berikutnya, mereka akan dibunuh sama the beast, antikristus. Ngerti ya? Ini argumen mereka begitu. Oke? Lalu, ya, persamaan-persamaan mereka ini, kedua orang ini juga yang diperkenan oleh Tuhan. Sama-sama orang yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, begitu. Baik Henokh maupun Elia. Nah, Bapak Gereja bernama Tertulian bahkan percaya bahwa Henokh dan Elia ini istilahnya sedang disimpan, sedang di-keep di surga sama Tuhan, ya, sampai nanti pada waktunya kembali diutus ke bumi, sampai begitu, saudara. Oke, jadi ini pendapat bahwa 2 witness adalah Elijah and Enoch. Tapi ada yang tidak setuju, mereka berpendapat, dan ini yang paling banyak, saudara. Sorry, kelewatan tadi ya. Bahwa kedua witness itu adalah Elia dan Musa. Ya, jadi bukan Henokh dan Elia, tetapi Musa dan Elia. Nah, dua-duanya itu nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, saudara. Ya, Nabi Musa itu dipakai oleh Tuhan untuk menurunkan hukum Taurat. Bahkan dia dipakai Tuhan untuk menulis 5 Taurat Musa, kitab Taurat. Ya, so both Moses and Elijah were amazingly used by God. Moses was given the 10 Commandments, also wrote the 5 books of the first 5 books in the Old Testament, or the Torah. And then Elijah, also a great prophet who was faithful to God and against the Baal prophets. Lalu, seperti yang minggu lalu Meros mention, dua-duanya ini waktu Yesus mengalami transfigurasi, itu ada di sebelah Yesus, saudara. Jadi yang muncul, yang menemani Tuhan Yesus saat Yesus dimuliakan di bukit, itu Elia dan Musa. Jadi memang kedua-duanya ini memiliki satu posisi, kedudukan, peran yang penting sekali. Nah, yang menarik juga, saya baca ada versi argumen yang lain. Di kitab Markus tidak dijelaskan apa yang Tuhan Yesus bicarakan dengan Elia dan Musa saat dia dimuliakan di gunung. Tetapi kitab Lukas mencatat Yesus menjelaskan tentang kematiannya kepada Musa dan Elia. Nah, di situ ditafsirkan bagaimana Yesus juga memberitahu Musa dan Elia tentang nanti bagaimana mereka juga akan mengalami kematian. Sekaligus juga kebangkitan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Wah, begitu, saudara. So, some scholars who believe that these 2 witnesses are Elijah and Moses says that even though in Mark didn't tell what Jesus said to Elijah and Moses, but in the Gospel of Luke,
Luke said that Jesus talked about his death with them. So probably they said Jesus shared with them about his death and their death too. Also about his resurrection and their resurrection. Ini salah satu argumen yang mereka sampaikan. Lalu the other argument why they believe these two witnesses are Moses and Elijah. Di ayat ke-6, saudara, ya, in verse 6, disebutkan bahwa mereka ini punya kuasa mujizat begitu ya, punya power. Nah, power yang diceritakan di sini itu mirip yang dilakukan oleh Musa dan Elia. So in verse 6, ya, let's go back to Revelation 11. These men have power to shut up the sky so that it will not rain during the time they are prophesying. Nah, ini kira-kira mengingatkan kita pada peristiwa apa, saudara? Kalau disebutkan mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. This was Elijah with the false prophets, right? Nah, ya, jadi ini kan mengingatkan apa yang Nabi Elia lakukan, ya, menahan hujan selama 3 tahun, right? And then lanjutnya, and they have power to turn the waters into blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they want. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. So, this remind us of who? Ini mengingatkan kita pada siapa? Nabi Musa, ya. Nabi Musa ketika dia menghukum Firaun dan bangsa Mesir, saudara. Nah, disinilah, saudara, kenapa banyak penafsir yang percaya dua witnesses ini sebetulnya Moses and Elijah. Ya, so look what Moses did. We can read in Exodus 7, 14 to 18. So the powers that these two witnesses are given also were given to Elijah and Moses. Ya, ini regarding Elijah, kita bisa baca 2 Kings 1. Oke. Tentang menahan hujan, ya. So saya sendiri ya lebih cenderung untuk melihat dua witness ini, Moses dan Elijah. Ya, so I think these two witnesses are persons, and they are Moses and Elijah. Oke. Salah satu juga argumen yang dikemukakan kenapa itu Musa bukan Henoch, itu di Deuteronomy 18:18 ada profesi bahwa Musa nanti akan kembali, saudara. Coba dibaca aja ya, supaya ada gambaran ini. Bu Eni, apakah bisa tolong baca Ulangan 18:18. So Deuteronomy 18:18, ya. 8 ayat 18. Iya, 18:18. 18 ayat 18. Iya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Iya, terima kasih ya. Jadi ini Tuhan sendiri
bernubuat akan mengutus seseorang seperti Musa. Saya bacakan di bahasa Inggris. I will raise up for them a prophet like you, Moses, from among their brothers. I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I command him. Ya, jadi itu ya argumennya kenapa banyak yang percaya dua saksi itu adalah Nabi Musa dan Elia. Sebelum kita lanjutkan ayat 7 sampai 11, ada pertanyaan tentang two witnesses ini. Any question regarding two witnesses? Kalau tidak, kita baca sekarang Wahyu 11 ayat 7 sampai ke 10 dulu. Coba kita baca ya. Ini yang Inggris sudah ada di situ. Sekarang yang bahasa Indonesia. Susi bisa tolong baca? Wahyu 11 ayat 7 sampai ke 10. Atau mungkin lagi drive ini ya. Oke, saya bacakan aja langsung ya. Oh, sorry, saya nggak mute. Oh, iya. Oke. Wahyu 11, 7 sampai 10. Yang pakai bahasa Indonesia ya, karena Inggrisnya sudah ada di screen. Ya, Indonesia. Okay. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Iya, terima kasih. Ya, coba kita sekarang lihat ayat ke-7 dan ke-8. Ya, jadi setelah kedua saksi itu bernubuat selama 3,5 tahun, maka muncul beast, ya, atau si antikristus, binatang yang buas, yang powerful, keluar dari jurang maut. Ingat yang kemarin jurang mautnya sudah dibuka, ya, dan yang membuka itu bukan setan sendiri, ya, kita sudah belajar itu. Nah, saudara, kalau tadi dua witnesses itu begitu powerful, sampai orang tidak bisa mencelakai mereka karena mereka mengeluarkan api yang langsung menghanguskan mereka, tapi menghadapi si beast atau antikristus ini, mereka kalah, saudara. So even though those two witnesses are powerful, but when the Antichrist came atau come, the Antichrist defeat these two witnesses, saudara. Mati, saudara. Terbunuh. Wah. Jadi gempar, saudara. Orang-orang yang tadinya tidak suka dengan message, dengan profesi yang disampaikan dua witnesses itu, dan mereka merasa tidak bisa apa-apa karena punya power, tidak bisa membunuh, tidak bisa menutup mulut mereka gitu. Akhirnya mereka senang karena ternyata si antikristus itu binatang membunuh dua orang utusan Tuhan itu, saudara. Wow. So the people
who are so upset, who are angry with what those two witnesses said, preach, or prophesy, now they are so happy because those two witnesses are dead. And they will be killed in where? Jerusalem. Wow, saudara. Ini mengingatkan pada kematian Tuhan Yesus. Ya. Nah, Yerusalem di sini disebut sebagai Sodom dan Egypt. Kalau saudara ingat ya, sebetulnya sejak zaman Yesaya itu sudah menjuluki kota Yerusalem itu seperti Sodom dan Gomora. Jadi sangat menyedihkan bahwa kota kudus telah menjadi seperti Sodom dan Gomora. Dan ini juga akan terjadi lagi, saudara. Bagaimana dua witnesses itu akan dibunuh di Yerusalem. Ini seperti nubuatan juga ya di kitab Yesaya, mungkin kita baca aja. Yesaya 1, 9-10, Pak Taufik bisa tolong baca. Isaiah 1, 9 and 10. Bentar ya. Isaiah 1, verse 9 till 10. Okay. Unless the Lord Almighty had left us some survivors, we would have become like Sodom. We would have been like Gomorrah. Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Listen to the instruction of our God, you people of Gomorrah. Ya, terima kasih ya. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin, manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Sudah lihat, saudara, bagaimana umat Tuhan di Yerusalem itu sudah begitu jahatnya, sampai dijuluki penduduk seperti di Sodom dan Gomora. Yang saudara bisa baca di Genesis 19 ini. Ya. Nah, saudara ingat bagaimana orang-orang Yahudi pun di zaman Tuhan Yesus begitu jahatnya sampai mereka menyalibkan, membunuh siapa? Tuhan Yesus, saudara. Padahal Tuhan Yesus ini selama 3,5 tahun menolong begitu banyak orang, saudara. Menyembuhkan orang sakit. Bahkan yang tabib-tabib tidak bisa menolong. Yesus sembuhkan. Yesus melepaskan orang-orang yang dirasuk setan. Yesus bahkan membangkitkan orang yang mati. And yet they crucified Jesus. What did Jesus do wrong? He healed many people. He fed the hungers. He raised the dead. He set a man free from demon. And yet the people in Jerusalem crucified him. And this will happen again with these two witnesses. Mereka akan dibunuh di Yerusalem, saudara. Nah, yang sangat menyedihkan di sini, disebutkan tadi setelah mereka mati, dikubur enggak, saudara? Nah, mati. Kalau mati biasanya terus dikubur. Apa yang terjadi dengan dua saksi ini, saudara? Mayatnya dibiarkan tergeletak selama 3,5 hari. Coba kita baca ya, sekali lagi di ayat yang ke-9. Mulai ayat ke-8 ya.
Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Jadi ini di jalan, di tempat yang memang terbuka, saudara, di kota, ya. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. For 3.5 days, men from every people, tribe, language, and nation will gaze on their bodies and refuse them burial. Wow. Ini betapa kejamnya, saudara, sudah dibunuh, lalu mayatnya tidak dikubur. Padahal bagi orang Yahudi, saudara, penguburan itu punya makna yang sangat penting, saudara. Coba kita baca Psalm 79:3. Tolong Meres bisa baca Psalm 79:3. Mazmur 79 ayat 3. Okay. They have poured out their blood like water round about Jerusalem, and there was no one to bury them. Iya, thank you. Ya, jadi disebutkan mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem dan tidak ada yang menguburkan. Nah, ini sesuatu yang sangat menyedihkan, saudara. Ya. Mereka sama sekali tidak menghormati orang yang mati itu, sehingga dibiarkan begitu saja. Padahal di 1 Raja-Raja 13:22, coba kita baca ya, 1 Raja-Raja 13 ayat 22. Saya bacakan langsung aja. First Kings 13:22. You came back and ate bread and drank water in the place where he told you not to eat or drink. Therefore your body will not be buried in the tomb of your fathers. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Artinya apa, saudara? Kalau ada yang orang mati, tapi mayatnya itu tidak bisa dikumpulkan dengan nenek moyangnya, ini sebagai tanda apa? So, what does it mean if the body could not be buried? It indicates that that person was punished by God, cursed by God. Jadi saudara, itulah yang terjadi dengan dua witness itu. Tidak dikuburkan, saudara. Dibiarkan bukan cuma 1 hari atau 2 hari, tetapi sampai 3,5 hari. Nah, saudara, yang juga lebih lagi memprihatinkan, orang-orang itu berpesta pora. Ya, ketika melihat 2 orang itu sudah dibunuh. Nah, ada sesuatu yang menarik di ayat ke-9. Ya, coba saudara baca, please read verse 9. Is there something that interests you? Iya, Pak Benny. Yang itu dari segala bangsa,
suku, bahasa, dan kaum melihat mayat mereka. Kok bisa lihat gitu dari semuanya itu? Iya, that's good. Ya, Ada komputer, ada internet, ada TV. iya. Jadi Iya, saudara, Bulia. pendeta John Hagee, dia bilang, orang tuaku, ya, jadi kira-kira maksud dia itu sampai 40-50 tahun yang lalu itu membaca ayat ini masih bingung. Kok bisa begitu? Jadi memang selama 2000 tahun, ya, for 2000 years, this verse 9 confused them. How can everyone, every nation from all over the world can see those two bodies in Jerusalem? Mereka tidak bisa mengerti, sehingga seringkali orang itu menganggap Bible itu nonsense, doesn't make sense, tidak masuk akal, myth. Tapi saudara tahu, sejak satelit itu dikembangkan, saudara, ya, maka apa yang tercantum di sini itu memungkinkan bukan saja rekaman, ya, dengan adanya TV, tadinya merekam, ya, satu kejadian, tetapi kemudian ada live, ya, live program itu menggunakan satelit, di mana satelit itu menangkap signal-signal, kemudian ditransmisikan ke receiver. Itu mereka yang memang punya alat receivernya bisa melihat itu. Jadi disinilah kita kagum, ya, dengan nubuatan, ya, yang ditulis 2000 tahun yang lalu, tapi di abad ke-20 itu penggenapannya sudah kita saksikan bahwa itu memungkinkan, ya. Jadi seperti sekarang ini kan sudah tidak heran apa yang terjadi di Ukraina. Itu seluruh dunia kalau ada yang men-shoot, ya, siaran langsung begitu, kita bisa langsung, atau event-event, ya, tertentu begitu di YouTube, kita bisa langsung mengikuti. So this is something that I hope encourage and move our heart to see that God's prophecy is true. The Bible is not about myth, does not write something that does not make sense. If we don't understand the Bible, not because it does not make sense, but because we still don't know enough. Yeah. So for example, verse 9 here show that it is possible to see these two bodies. Yeah. So today, through the media of television and handheld devices, people can follow events around the globe in real time. It is not hard to believe, therefore, that for 3.5 days, at least some people from virtually all tribes and languages and nations will gaze at the dead bodies of two witnesses. Wow. Praise the Lord, ya. Nah, saudara, sayangnya memang mereka ini memang betul-betul kejam, ya, sehingga tidak mau menguburkan kedua saksi Tuhan yang begitu setia. Seperti kata Yeremia, ya, hati mereka sudah begitu dibutakan. Nah, ini mirip juga dengan apa yang Yesus alami sebetulnya, saudara. Ya, so this is similar to what happened to Jesus. When Jesus hung on the cross and would soon die, the rulers scoffed at him. Bukannya menunjukkan simpati atas penderitaan Yesus, they said, he saved others, let him save himself. If he is the Christ of God, his chosen one. Bahkan disebutkan prajurit itu menghina, menghujat. Nah, saudara, seperti Yesus juga, puji Tuhan, ya, Yesus
tidak bisa diikat oleh kematian, 3 hari kemudian Yesus bangkit. So Jesus, the tomb could not hold Jesus' body. After 3 days, Jesus rose again. And the same thing happened to these 2 witnesses. They rise again. God raised them from the dead. Jadi tadinya dipikir sudah mati, antikristus menang, mereka bersorak-serai, tapi ternyata 2 witness itu hidup lagi, saudara. Ya. Nah, diceritakan tadinya misalnya mereka itu kenapa relief, kenapa bersuka cita sampai saling tukar kado, saudara. Heran enggak? Orang ada yang dibunuh, instead of kita ikut sedih, tapi malah begitu bersuka cita sampai tukar-menukar hadiah. Nah, ini ada seseorang yang bernama Hillary Meriden menjelaskan, these are the kinds of emotion unbelievers worldwide experience when they see the dead bodies of God's 2 witnesses lying in the street. They rejoice over them and make merry. The sinful world is so happy to see this man murdered that they exchange gifts. Widespread celebration break out around the world. Wow. Why such rejoicing? The unbelievers rejoice because the 2 witnesses had tormented them. That is, they had been severely offended by the preaching of the 2 witnesses and angered by their supernatural powers. Jadi mereka dibuat marah oleh 2 saksi Kristus tadi karena menyatakan perbuatanmu itu dosa. Kamu harus bertobat. Nah, mereka tidak suka. Nah, sekarang kan banyak, saudara, ya, orang yang tidak suka mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita katakan itu dosa, mereka bilang terserah, ini aku yang menjalani. Mereka marah, banyak yang marah, saudara. Kamu orang Kristen tidak usah ngurusin kami. Ya. Nah, masalahnya mereka ini bukan cuma mau mempraktikkan hidup sebebasnya, tapi mereka mau mencoba merusak nilai-nilai keluarga dan masyarakat. Itulah sebabnya kita juga tidak bisa tinggal diam. Jadi darkness cannot tolerate light. Now the tribulation unbelievers celebrate that they are rid of the 2 witnesses. Something similar occurred when the light of the world came into the world. Yohanes 3:19 declare, and this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light because their works were evil. Seperti Tuhan Yesus waktu datang, orang-orang membenci karena Yesus adalah terang dunia. Sedangkan mereka hidup di dalam kegelapan. Nah, ketika Yesus datang, itu perbuatan mereka ditelanjangi, saudara. Seakan-akan begitu. Sehingga mereka malu, marah. Ya. Ultimately, the lovers of darkness demonstrated their hatred of Jesus by nailing him to a cross. Jadi akhirnya, karena kebencian mereka itu, mereka menyalibkan Yesus di kayu salib. In contrast to the glee felt when the 2 witnesses are killed, there comes a rude awakening, terror and dread, and one would assume surprise, shock, and dismay. This emotion will wash over unbelievers just 3.5 days after the beast kills the 2 witnesses. Just as God breathed the breath of life into Adam's lifeless body after creating him, so God breathed into the lifeless bodies of his 2 witnesses, and they stand up. Saudara, puji Tuhan, ternyata setelah 3,5 hari, seperti Tuhan mengembuskan napas kehidupan di hidung Adam, maka Tuhan juga membangkitkan 2 saksinya ini, saudara. Sehingga 2 orang ini yang sudah 3,5 hari mati dan mayatnya ada di pinggir jalan, itu bangkit bangun, saudara. Ya. Nah,
Ini merupakan satu peristiwa yang tidak mereka duga sama sekali. Mereka pikir, wow, sudah habis, ya, mati. So it's the end of those two witnesses. But then God raised them from the dead. Nah, apa yang terjadi? Coba kita baca sekarang ya, ayat ke-11. Back to Revelation 11. But after the 3.5 days, a breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and terror struck those who saw them. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Wow, saudara, melihat mereka bangkit itu pada ketakutan. Loh, kok bisa hidup lagi? Dipikir sudah mati, sudah selesai. Ya, ternyata bangkit kembali, dan ini menimbulkan ketakutan, saudara, pada mereka. Ayat ke-12. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Then they heard a loud voice from heaven saying to them, come up here. And they went up to heaven in a cloud while their enemies look on. Kemudian mereka dibawa oleh Tuhan ke atas, naik ke langit, ya, untuk datang kepada Tuhan. Wow, ini mengingatkan kepada kenaikan Tuhan Yesus ke surga setelah dia bangkit, saudara. Ya. Nah, di kitab Yeskiel, khususnya pasal 37, itu juga disebutkan tentang end time resurrection, tentang kebangkitan di akhir zaman, saudara. Bagaimana di lembah yang penuh dengan bones, ya, tulang-tulang itu, dry bones, lalu mendengar suara Tuhan, behold, I will cause breath to enter you and you shall live. Terus kemudian hidup, saudara. Ya, tulang-tulang itu. Ini nubuatan tentang kebangkitan. Juga Nabi Daniel menubuatkan tentang kebangkitan orang mati, saudara. Ya, ini di pasal 12 ayat kedua. Nah, dua saksi tadi, saudara, ternyata menang atas maut. Ya. Nah, maknanya apa sih? Kenapa kok harus mati kemudian bangkit? Ya. Nah, ini kita tidak tahu secara pasti kenapa diizinkan mati. Kalau Yesus kan mati untuk apa, saudara? Untuk menebus dosa kita, menggantikan hukuman yang harusnya kita tanggung, betul? Tapi kalau kematian dua saksi ini untuk apa maknanya? So, we don't know exactly why these two witnesses are killed, will be killed. For Jesus, we understand Jesus died because he wanted to redeem us. His death replaced our punishment, right? But how about these two witnesses? Tapi yang bisa kita lihat, saudara, justru dari kebangkitannya, saudara. Ya, jadi dengan dibangkitkannya dua saksi ini kita diingatkan bahwa walaupun kadang itu kejahatan seakan-akan merajalela, iblis menang, iblis berkuasa, tetapi tetap Tuhan at the end yang menang. Amin. So at least from the resurrection of these two witnesses, we learn something that sometimes and even oftentimes evil, Satan, seems like victorious. He is the victor. But here we learn that even though the Antichrist killed these two witnesses, he could not kill them forever. So at the end, God rules. At the end, God wins. Amin. Nah, ini yang perlu kita amini, ya, bahwa
pada akhirnya kuasa Tuhan itu yang akan menang, saudara. Dan bahkan kalau kita baca, ya, ini ayat berikutnya, kita tadi sudah membaca ayat ke-12, sekarang ayat 13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. At that very hour, there was a severe earthquake and a tenth of the city collapsed. 7,000 people were killed in the earthquake, and the survivors were terrified and give glory to the God of heaven. Jadi waktu bangkit, saudara, terjadi gempa bumi, saudara. Seperti waktu kebangkitan Yesus juga. Ya. Dan ini membuat orang makin ketakutan, saudara. Jadi the power of God, the glory of God, itu didemonstrate. Ya. Sehingga, ya bersyukurlah pada akhirnya orang-orang yang kagum, yang heran dengan kebangkitan dua witnesses itu, mereka kemudian apa? Turut memuji atau memuliakan Allah. So the survivors who were terrified, they later give glory to the God of heaven. Mereka mungkin menyadari, ya, bagaimana wow, ternyata betul Allah itu Allah yang hidup, Allah yang superpower. Mereka ikut memuji Allah. Jadi penghakiman Allah di sini bersyukurnya apa? Masih memberi kesempatan kepada orang-orang yang kemudian mau bertobat, saudara. Khususnya untuk bangsa Yahudi. Ya. Nah, ini keterangan-keterangan di sini tentang apa yang terjadi di Yerusalem, gempa bumi yang dahsyat, ya, yang sampai membunuh 7.000. Padahal kan untuk sekarang ini banyak bangunan yang sudah diperlengkapi dengan anti gempa. Jadi ini mungkin skala Richternya tetap tinggi, sehingga walaupun sudah didesain anti gempa, tetap mendatangkan korban kematian. Ya, karena waktu saya tidak akan membahas lebih lanjut. Keterangannya di sini ini menunjukkan betapa Tuhan at the end itu menang, saudara. Ya, jadi kita harus kuat dalam menghadapi masa-masa yang sulit karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. He is faithful and He will rule. He is in control of everything. So at the end, Satan and his followers will be punished by God, while we will enjoy the victory with Christ. Oke? Nah, sebelum kita tutup, jam 8 lebih, ada pertanyaan atau doa, atau permintaan doa atau sharing? Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Mari kita tutup.